Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ada postingan ataupun asumsi yang beredar di beberapa hari sebelumnya bahwasanya katanya ulama Nusantara, wabil khusus Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumullah jami'an, keduanya yang bermadzhab Syafi'i Asy'ari, telah menerima atau menyetujui konsep akidah dan pemikiran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi selaku muassis kelompok ataupun golongan Wahabiyah. Dan hal itu katanya buktinya adalah beliau berdua meriwayatkan Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan jalur sanad atau riwayat sampai kepada beliau, dan lebih daripada itu katanya keduanya itu, khususnya Syekh Yasin Al-Fadani, itu menyematkan gelar Syekhul Islam kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Sebelum kita bahas ini atau kita berikan tanggapan terhadap asumsi yang beredar ini, mari kita simak dulu sanad periwayatan Syekh Yasin Al-Fadani sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi di dalam kitab Iqdul Farid halaman 52 disebutkan di situ bahwa salah satu kitab akidah yang diriwayatkan Syekh Yasin itu adalah kitab At-Tauhid, Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Adapun sanad periwayatannya adalah sebagai berikut. Dari Syekh Yasin Al-Fadani, beliau meriwayatkan dari Sayyid Ali Al-Habsi Al-Madani dan Syekh Abdus Sattar Ad-Dihlawi Al-Makki. Kemudian keduanya ya meriwayatkan dari Kiai Nawawi bin Umar Al-Bantani, kemudian beliau dari Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani dan Arsyad bin Abdus Somad Al-Banjari. Kemudian keduanya dari Sayyid Muhammad Murtado Az-Zabidi, dari Muhammad bin Ismail bin Amir As-San'ani, dari Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, dari bapaknya sang pengarang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Itu riwayat atau sanad periwayatan Syekh Yasin Al-Fadani dalam meriwayatkan di Kitabut Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kalau sekadar riwayat ini saja itu tidak bisa menjadi dalil atau bukti bahwasanya Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Nawawi Al-Bantani menyetujui konsep dan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wabil khusus dalam konsep akidah, dengan beberapa argumentasi. Yang pertama, bahwasanya seorang ulama yang mengambil riwayat dari seseorang itu tidak mesti menyetujui pemikiran dan keyakinan dari orang yang diriwayatkan serta menyetujui isi buku yang diriwayatkan. Itu belum tentu seperti itu. Sebab sebagai seorang ulama, apalagi seorang ahli hadits, ahli riwayah, itu memang tugas beliau-beliau ini adalah memperkaya khazanah keilmuan, ya, memperbanyak riwayat. Dan memperbanyak riwayat ini macam-macam tujuannya. Tidak mesti sebagai pembenaran kepada kitab yang diriwayatkan, ya, isi kitabnya, atau kepada pengarangnya atau kepada perawinya. Itu tidak mesti seperti itu. Ya, jadi sebagai koleksi, ya, koleksi riwayat, koleksi ijazah riwayat kitab tertentu atau mungkin hadis tertentu dan seterusnya. Indikasinya apa? Indikasinya tidak pernah didapatkan, sejauh pengetahuan kami, ya, tidak pernah didapatkan bahwasanya Syekh Yasin atau Syekh Nawawi Al-Bantani ini setelah
meriwayatkan kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian beliau menindaklanjuti riwayat itu dengan misalkan mengarang buku-buku syarah atau penjelasan kepada kitab tauhid, atau misalkan memberi catatan-catatan baik kepada kitab tauhid, atau misalkan mengajarkan kitab tauhid di majelis-majelis beliau. Itu tidak kita dapatkan sama sekali, sesuai pengetahuan kita ya, sama sekali tidak kita dapatkan. Jadi tidak ada informasi ya, nggak ada informasi yang valid, data fakta yang menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Nawawi Al-Bantani misalkan mengajar di Masjidil Haram kemudian membuka pelajaran kitab tauhid ya, mensyarah kitab tauhid atau mengarang syarah kepada kitab tauhid dan seterusnya. Itu tidak didapatkan sama sekali. Seandainya beliau memang menyetujui akan konsep akidah dan pendapat-pendapat serta pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentu setidaknya ada kelanjutan dari setelah meriwayatkan kitab tauhid itu. Dan fakta lain juga, kalau kita lihat secara mendasar bahwa usul beliau ya, usul beliau itu dalam pemahaman beragama berbeda sekali dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, baik dari konsep akidah atau konsep fikih atau konsep muamalah, itu sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali. Makanya Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani itu kalau kita lihat amaliyahnya, pendapat-pendapatnya itu jelas-jelas kontras ya. Satu contoh saja dalam masalah misalkan akidah itu jelas berbeda. Dalam masalah misalkan ya tawasul atau tabarruk itu sudah berbeda juga. Dalam masalah misalkan peringatan Maulid Nabi dan sebagainya itu juga berbeda sekali. Kemudian kalau misalkan kita dapatkan misalkan ya seorang ahli hadis, ini sebagai uji konsistensi, seorang ahli hadis kemudian meriwayatkan hadis palsu misalkan, apakah kemudian bisa kita tarik kesimpulan bahwa ahli hadis ini, muhaddis, imam ahli hadis ini menyetujui kandungan hadis palsu itu, kemudian menyebarkannya dalam arti memakai hadis palsu itu sebagai hujjah atau sebagai dalil untuk istidlal? Dan apakah juga secara otomatis menyetujui misalkan di dalam perawi itu ada seorang wadha, pemalsu hadis, atau seorang kadzdzab, pendusta hadis? Menyetujui itu? Tentu tidak. Karena ahli hadis itu ketika meriwayatkan hadis palsu bisa jadi punya tujuan lain, seperti misalkan dia mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam riwayat-riwayat beliau untuk dikumpulkan, dibukukan sebagai bentuk apa? Memperingatkan umat dari bahaya hadis palsu. Itu contoh saja. Kedua, bahwa bab riwayat itu tidak melazimkan tazkiyah atau rekomendasi dan takrir persetujuan terhadap pemikiran atau akidah para perawi yang menjadi jalur periwayatan itu ya. Itu ma'ruf, dikenal dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena kalau bab riwayah itu intinya adalah parameternya dalam bab kejujuran, as-sidqu wal amanah, sifat kejujuran dan amanah dari perawi atau orang yang menjadi jalur periwayatan tersebut. Kita contohkan ya, misalkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau itu mengeluarkan riwayat atau dua hadis dari jalur periwayatan Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini adalah seorang yang berpemikiran khawarij, seorang khariji, bahkan termasuk pembesarnya, gembongnya khawarij. Dia itu, Imran bin Hittan itu mencela sahabat Ali bin Abi Thalib, memuji orang yang telah membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib bin Muljam, kemudian secara terang-terangan menampakkan kebahagiaan atas wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi bersamaan dengan itu Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari jalur orang ini ya. Diinformasikan oleh sebagian ulama bahwa itu ada dua hadis dalam Sahih Bukhari yang lewat jalur Imran bin Hittan. Hadis pertama itu hadis nomor 5497 di situ ya.
Kemudian hadis kedua itu nomor 5608. Itu jalurnya dari Imran bin Hittan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Itu dikeluarkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Apakah kemudian bisa kita simpulkan bahwa Imam Bukhari menyetujui pemikiran Imran bin Hittan yang berpemikiran Khawarij? Tentu tidak. Tidak mungkin kita menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Kita ulangi lagi bahwa dalam bab riwayat itu yang menjadi parameter adalah sidqul lahjah, kejujuran, bukan pemikiran orang itu. Maka Al-Hafidhu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Intiqad Al-I'tirad ya, menyatakan, mengomentari hal ini, beliau menyatakan wa innama akhrajalahu al-Bukhari ala qaidatih fi takhriji ahadisil mubtadi' idza kana sadiqal lahjati fi riwayah. Ya kan? Imam Bukhari mengeluarkan hadits Imran bin Hittan di dalam sahih beliau itu didasarkan kepada kaidah beliau dalam mengeluarkan hadis-hadis seorang ahli bid'ah. Apa kaidahnya? Idza kana shadiqal lahjah fir riwayah, apabila orang itu adalah seorang yang jujur ucapannya dalam meriwayatkan. Ya, kalau jujur ya diriwayatkan, itu parameternya. Adapun pemikirannya itu tidak menjadi acuan. Oleh karena itu dalam kitab Sahih Bukhari atau bahkan juga Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis lain, para ulama ahli hadis itu meriwayatkan hadis-hadis dari para pelaku bid'ah atau orang-orang yang punya i'tiqad keyakinan bid'ah, seperti Khawarij, seperti Qadariyah, seperti Jabriyah, seperti Mu'tazilah, seperti Syiah dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dan ini juga merupakan madhab dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Intiqad Al-I'tirad jilid 2 halaman 533, Imam Asy-Syafi'i menyatakan wa qad qala Syafi'iyyu aqbalu syahadata ahlil ahwa ilal khattabiyah minar rafidhah. Aku menerima persaksian ahli ahwa, pengikut hawa nafsu, maksudnya ahli bid'ah atau mubtadi', kecuali al-khattabiyah minar rafidah, kecuali sekte khattabiyah dari Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena kalau khattabiyah itu ahlul ahwa atau ahli bid'ah yang sudah menghalalkan berdusta untuk membenarkan keyakinan atau madhab atau pemikirannya, maka tidak diambil oleh Imam Syafi'i. Kalau yang lain itu diambil oleh Imam Syafi'i, karena yang jadi parameter sekali lagi adalah asyidku fi riwayah, kejujuran dalam meriwayatkan sebuah masalah atau sebuah hadis. Kemudian masalah Syekh Yasin Al-Fadani dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, beliau tidak memberikan atau menyematkan gelar Syekhul Islam kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam riwayat itu. Ya, jadi penyematan gelar Syekhul Islam di riwayat itu diberikan oleh rawi di atasnya, yaitu rawi yang meriwayatkan langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu putra beliau yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi putra beliau, ya, bukan dari beliau, bukan dari Syekh Yasin atau Syekh Nawawi, ya. Jadi beliau itu sebagai bentuk amanat, ya beliau meriwayatkan apa adanya, karena rawi di atasnya menyematkan Syekhul Islam kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya kan nggak mungkin kemudian rawi yang di bawahnya termasuk Syekh Yasin atau Syekh Nawawi kemudian menghilangkan itu, karena ini bab amanat, bab amanah, ya. Karena kalau beliau menghilangkan itu bisa masuk bab khianat dalam periwayatan. Ini menunjukkan akan justru ya keinsafan, keadilan, kejujuran Syekh Yasin dan Syekh Nawawi Al-Bantani yang meriwayatkan riwayat itu tanpa mengubah redaksi para rawi yang di atasnya, ya, nggak mengubah sama sekali.
Ini ya. Kemudian juga perlu diketahui, kalau dalam bab judulnya di fasal riwayat Kitab Tauhid itu, kalau judulnya dari Syekh Yasin sendiri tidak menyebut Syekhul Islam kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau tidak menyebutkan kata-kata Syekhul Islam itu. Bisa dicek di kitab tersebut ya. Ya, bisa dicek, tidak menyebutkan Syekhul Islam di judul fasal periwayatan Kitab Tauhid. Ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bahkan di situ langsung nama, bahkan tidak menyebutkan saya juga, langsung nama Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian penjelasan dari kami tentang masalah ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya, masalah riwayat Syekh Yasin Al-Fadani dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani dari Kitab Tauhid yang sudah kita jabarkan, sudah kita tampilkan tadi sanad periwayatannya atau jalurnya, itu tidak memberikan satu bukti atau argumentasi bahwa keduanya menyetujui konsep akidah dan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Penjelasan ini bukan untuk merendahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan untuk membenci beliau, tapi sebagai bentuk penjelasan ilmiah semata. Ya, ini ranahnya adalah ranah ilmiah, bukan ranah kebencian atau ranah ingin merendahkan seseorang dan seterusnya. Sebagai amanat ilmiah, sebagai kajian ilmu yang bersifat argumentatif. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.